Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Mariananda, NPM 2019-23063. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait diet hipertensi. Sebelumnya saya sudah mengecek catatan keperawatan dan saya sudah mengeksplorasi diri saya. Dan saya sudah mengetahui konsep dan teori. Sebelumnya saya mohon izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Permisi. Mari Mbak. Boleh saya duduk Mbak? Silakan Mbak. Baik, benar dengan Mbak Vivin ya? Benar Mbak. Baik Mbak, sesuai kontrak kita kemarin ya Mbak ya? Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Ini terkait diet hipertensi karena Mbak mempunyai hipertensi ya Mbak ya? Iya Mbak. Baik Mbak, ini ada brosur. Iya Mbak. Sebelum saya mulai untuk pemberian edukasi ini, tujuannya ini supaya Mbak lebih tahu apa saja makanan-makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Untuk waktunya nanti kurang lebih 20 menit ya Mbak ya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Mbak. Baik, sebelum saya mulai, tidak ada yang ditanyakan? Belum ada Mbak. Ya baik, kalau belum ada, saya mulai ya Mbak ya. Sebelumnya, apa yang Mbak ketahui tentang hipertensi itu? Kalau setahu saya tuh hipertensi itu tekanan darah tinggi Mbak. Jadi peningkatan tekanan darah itu ada di atas batas normal 120/80 gitu Mbak. Baik Mbak, benar ya. Jadi hipertensi itu suatu keadaan ketika tekanan darah itu melebihi batas normal, yaitu batas normalnya itu 120/80. Untuk yang kedua, terkait diet hipertensi. Jadi diet hipertensi ini pola makan yang dilakukan oleh penderita hipertensi untuk menurunkan tekanan darah ya Mbak ya. Baik, untuk sebelum masuk ke materi berikutnya, apakah sudah paham Mbak? Sudah Mbak, sudah paham. Baik, untuk yang materi berikutnya terkait jenis makanan yang dihindari. Di sini Mbak. Oh ya. Ini ada 7 ya Mbak ya. Iya. Yang pertama ada makanan yang kadar lemak jenuh tinggi. Iya. Itu ada jeroan, kemudian ada minyak kelapa. Untuk yang kedua, jenis makanan yang diolah dengan garam natrium. Contohnya ada biskuit, ada keripik-keripik asin yang gitu ya Mbak ya. Oh iya. Untuk yang ketiga, jenis makanan yang dalam kaleng gitu. Contohnya ada sarden, kemudian ada kornet, ada soft drink juga. Untuk yang selanjutnya jenis makanan yang diawetkan, contohnya ada asinan buah dan asinan sayur. Untuk yang selanjutnya ada jenis makanan berupa sumber protein hewani tetapi yang tinggi kolesterol. Itu ada daging merah, kemudian ada kulit ayam. Untuk yang selanjutnya ada bumbu penyedap rasa yang mengandung garam. Contohnya ada terasi, ada kecap. Untuk yang terakhir, alkohol dan makanan yang mengandung alkohol, contohnya ada tape dan durian. Baik Mbak, itu tadi jenis makanan yang harus dihindari. Untuk sehari-hari, Mbak mengonsumsi makanan apa saja? Saya tuh sering banget seperti asinan buah itu sering, terus sarden, kornet itu sering sih Mbak. Baik Mbak, mulai saat ini untuk mulai coba untuk dikurangi ya Mbak ya. Baik Mbak. Untuk selanjutnya ada makanan yang diperbolehkan. Itu ada 5 jenis makanan. Yang pertama yang mengandung kalium, ada contohnya ada kentang, kemudian ada brokoli, kemudian ada buah semangka. Untuk yang kedua ada makanan yang mengandung kalsium. Contohnya ada susu rendah lemak. Kemudian ada juga tahu dan tempe. Untuk yang ketiga ada makanan yang mengandung magnesium. Contohnya itu ada daging ayam tapi tanpa kulit. Kemudian ada juga ikan salmon. Untuk yang jenis makanan yang keempat itu makanan yang mengandung serat. Contohnya ada beras merah, kemudian ada jeruk.
Untuk jenis makanan yang terakhir, yaitu yang mengandung protein. Contohnya daging ayam tapi tanpa kulit. Kemudian ada juga keju tetapi yang rendah lemak. Seperti itu Mbak. Baik Mbak. Jenis makanan yang diperbolehkan. Baik Mbak, saya sudah selesai memberikan pendidikan kesehatan ya Mbak ya. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan Mbak terkait hipertensi yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, Mbak bisa sebutkan kembali hipertensi itu apa? Setahu saya ini tadi berdasarkan penjelasan, hipertensi itu adanya peningkatan terhadap tekanan darah di atas batas normal gitu Mbak, 120/80. Ya baik, itu ya Mbak ya, jadi peningkatan tekanan darah di atas batas normal. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya terkait diet hipertensi itu apa yang Mbak ketahui? Kalau diet hipertensi itu pola makan Mbak yang dianjurkan buat menurunkan darah tinggi. Ya baik, ada pola makan ya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Untuk yang selanjutnya ada jenis makanan yang dihindari. Mbak bisa sebutkan jika saja tidak apa-apa, apa saja? Berdasarkan tadi penjelasan ada makanan yang mengandung itu Mbak, ada lemak jenuh tinggi, habis itu makanan yang diawetkan sama itu Mbak, penyedap rasa. Oh ya, penyedap rasa ya. Betul. Untuk pertanyaan terakhir, makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi? Makanan yang mengandung protein, habis itu kalium sama kalsium Mbak. Ya baik, itu ya Mbak ya. Itu tadi ada makanan yang dihindari, yang dianjurkan, dan juga ada tentang pengertian hipertensi dan diet hipertensi. Ya. Baik Mbak, karena saya sudah selesai memberikan pendidikan kesehatan kepada Mbak, terima kasih ya Mbak ya atas kerjasamanya. Ya. Untuk selanjutnya, jika Mbak membutuhkan konsultasi, bisa menghubungi saya atau datang ke rumah sakit ya Mbak ya. Ya, baik Mbak. Baik, jika sebelum saya kembali, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada sih Mbak. Baik, jika belum ada, saya mohon izin untuk kembali ya Mbak ya. Permisi, terima kasih Mbak. Ya. Baik, setelah bertemu dengan pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk evaluasi sebelum diberikan pendidikan kesehatan, pasien mengatakan belum mengetahui apa saja makanan-makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian selama dilakukan pendidikan kesehatan, pasien kooperatif dan kemudian untuk evaluasi setelah dilakukan pendidikan kesehatan, pasien dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih, selamat pagi.